Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada dosen pengampu akuntansi keuangan menengah 2, yaitu Ibu Reni dan Bapak Trijoko, yang telah membimbing kami di bidang studi akuntansi keuangan menengah 2 dan telah memberikan project based learning AKM ini. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai kajian komprehensif atas implementasi PSAK nomor 3, 5, 7, 8, 18, 24, 25, 50, 55, 56, 60, 71, 72, dan 73 di PT Astra International Terbuka selama periode 2020-2021. Baik, untuk anggota kelompoknya sendiri, untuk anggota kelompok saya sendiri ada Janur Panjaitan, Nesa Delvi, Suci Maharani, Griselda, dan saya sendiri, Kupa Prianto. Baik, untuk pokok bahasannya sendiri, yang pertama ada profil perusahaannya dari PT Astra International, kemudian ada overview kinerja keuangan komparatif, yang ketiga ada implementasi PSAK, sebanyak ada 14 PSAK, kemudian ditutup dengan kesimpulan. Baik, untuk profil perusahaannya sendiri, PT Astra International adalah perusahaan yang pertama kali didirikan pada tanggal 20 Februari 1957 dengan nama PT Astra International Incorporation oleh Bapak Dr. Chia Kianti dan Bapak William Sujarya dan Bapak Harman. Pada mulanya perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan umum, mulai dari penjualan soft drink, merek Prem Club, dan juga ekspor-impor hasil bumi. PT Astra International Terbuka merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia dengan 7 segmen usaha utama terdiri dari otomotif, jasa keuangan, alat berat, dan pertambangan, agribisnis, infrastruktur dan logistik, teknologi informasi, dan properti. Kemudian simbol sahamnya itu ASII dan tahun go public-nya itu pada 4 April 1990 dengan alamat perusahaan di Menara Astra lantai 58-63 di Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 5-6 Jakarta dengan kode pos 10220 Indonesia. Untuk situs resminya terdapat di www.astra.co.id. Next. Baik, untuk selanjutnya mengenai overview kinerja keuangan perusahaan. Next. Untuk analisis laporan posisi keuangan, saya serahkan kepada Griselda. Saya persilahkan. Baik, materi yang pertama adalah overview kinerja keuangan, analisis laporan posisi keuangan. Yang pertama dari sisi aset. Aset lancar meningkat sebesar 21%, sedangkan aset tidak lancar ini meningkat sebesar 1%. Pada tahun 2021, aset lancar meningkat sebesar 21% dari 132,3 triliun pada tahun 2020 menjadi 160,3 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kas dan setara kas. Jumlah kas dan setara kas meningkat 34% dari 47,6 triliun pada akhir tahun 2020 menjadi 63,9 triliun pada akhir tahun 2021 disebabkan oleh kinerja penjualan yang membaik. Kemudian ada piutang usaha. Piutang usaha ini naik 28% menjadi 21,9 triliun, terutama dari divisi otomotif dan alat berat, pertambangan, konstruksi, dan energi. Kemudian ada piutang pembiayaan. Piutang pembiayaan ini naik 5% dari 62,5 triliun pada akhir tahun 2021 menjadi 65,7 triliun. Dan yang terakhir itu ada aset lancar lainnya. Aset lancar lainnya ini naik 5% dari 17,4 triliun pada tahun 2020 menjadi 18,2 triliun. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pajak dibayar di muka. Selanjutnya, aset tidak lancar ini pada tahun 2021, aset tidak lancar hanya meningkat 1% dari 205,9 triliun pada tahun 2020 menjadi 207 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan investasi pada Ventura bersama dan entitas asosiasi sebesar 13% menjadi 37,8 triliun. Lalu ada properti investasi. Properti investasi sebesar 7,6 triliun pada akhir tahun 2021. Ini merupakan tanah dan bangunan yang dimiliki untuk sewa operasi. Kemudian ada tanaman produktif. Tanaman produktif yang terkait triliun menjadi 7,1 triliun pada akhir tahun 2021.
Sedangkan aset tetap menurun 7% dari 59,2 triliun pada tahun 2020 menjadi 55,3 triliun seiring dengan pengakuan beban depresiasi tahun berjalan. Kemudian ada properti pertambangan. Properti pertambangan menurun 8% menjadi 11,9 triliun pada tahun 2021 seiring dengan pengakuan beban amortisasi tahun berjalan. Kemudian ada hak konsesi. Hak konsesi ini merupakan hak pengusahaan jalan tol yang memberikan hak kepada pemegang konsesi untuk menerima pembayaran tol dari pengguna jalan dengan mempertimbangkan pendanaan dan pembangunan infrastruktur jalan. Hak konsesi relatif stabil, yaitu 8,5 triliun pada tahun 2021. Kemudian ada goodwill dan aset tak berwujud lainnya. Ini menurun 1% dari 6,6 triliun pada akhir tahun 2020 menjadi 6,5 triliun. Dan yang terakhir ada aset tidak lancar lainnya, terdiri dari piutang lain-lain tidak lancar, investasi lain-lain, pajak dibayar di muka, aset pajak tangguhan dan aset lain-lain. Ini meningkat 2% dari 36,7 triliun pada tahun 2020 menjadi 37,4 triliun. Slide selanjutnya. Selanjutnya, sisi liabilitas dan ekuitas. Liabilitas jangka pendek meningkat sebesar 21%, liabilitas jangka panjang turun sebesar 16%, sedangkan ekuitas meningkat sebesar 10%. Liabilitas jangka pendek naik 21% dari 85,7 triliun pada akhir tahun 2020 menjadi 103,8 triliun. Komponen terbesar dari liabilitas jangka pendek ini adalah pinjaman dan utang usaha. Nah, pinjaman jangka pendek ini menurun 41% dari 6,5 triliun pada tahun 2020 menjadi 3,8 triliun, terutama berasal dari penurunan pinjaman jangka pendek perseroan. Kemudian ada utang usaha yang meningkat 52% dari 16,5 triliun pada akhir tahun 2020 menjadi 25,1 triliun. Sebagian besar ini merupakan utang usaha United Tractors, termasuk utang kepada grup Komatsu yang dijamin dengan letter of credit, utang usaha divisi penjualan otomotif grup Astra atas pembelian mobil dan sepeda motor, serta utang usaha Astra Auto Parts atas pembelian bahan baku dan barang jadi. Sedangkan liabilitas jangka panjangnya ini turun 16% dari 57 triliun pada akhir tahun 2020 menjadi 47,9 triliun. Sebagian besar dari liabilitas jangka panjang ini adalah pinjaman jangka panjang yang utamanya berkaitan dengan usaha jasa keuangan grup Astra. Pinjaman jangka panjang termasuk porsi yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun turun 6% menjadi 68,7 triliun pada akhir tahun 2021. Nah, dari jumlah tersebut, 43%-nya itu adalah pinjaman sindikasi bank, 32%-nya adalah pinjaman bilateral dari bank, 22%-nya adalah obligasi, dan sisanya adalah pinjaman dari pihak selain bank dan liabilitas dari sewa. Dan yang terakhir adalah ekuitas. Jumlah ekuitas ini meningkat 10% dari 195,5 triliun pada akhir tahun 2020 menjadi 215,6 triliun pada akhir tahun 2021. Nah, kenaikan jumlah ekuitas ini terutama berasal dari peningkatan laba ditahan sebesar 10% dari 149,1 triliun menjadi 163,8 triliun. Materi overview selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya mengenai analisis laporan laba rugi. Pada bagian laporan laba rugi ini, pertama terdapat pendapatan. Pendapatan PT Astra International pada tahun 2021 berhasil membukukan sebesar 233 triliun, terdapat kenaikan sebesar 33% atau sebesar 58 triliun. Dengan tahun 2020 dengan total pendapatan yang hanya 175 triliun. Terjadi peningkatan pendapatan pada hampir semua segmen bisnis yang mengalami penurunan hanya pada segmen teknologi informasi. Dapat kita lihat pada tabel tersebut. Pendapatan bersihnya dari dari 7 segmen operasi. Untuk komparasinya, jika dibandingkan pada tahun 2020 dan 2021, pendapatan bersih konsolidasian grup Astra naik 33%. Hal tersebut dikarenakan berkurangnya dampak dari pandemi COVID-19 dan langkah-langkah pengendalian terkait yang mendorong kinerja yang lebih kuat dari semua bisnis, terutama dari divisi otomotif, alat berat, dan pertambangan dan jasa keuangan grup. Next.
Kemudian untuk beban usahanya, beban usaha ini terdiri atas komponen beban penjualan, beban umum, dan beban administrasi. Total beban pada PT Astra Internasional itu sekitar 25 triliun, sementara total beban usaha pada tahun 2020 adalah 25,6 triliun. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 1% atau sebesar 188 triliun. Hal tersebut dikarenakan akibat penurunan pada beban penjualan dari 11,8 triliun pada tahun 2020 menjadi 10,8 triliun atau 8%. Hal ini disebabkan penurunan provisi kerugian kredit pada industri pembiayaan grup. Selain itu, pada beban umum dan administrasi itu biayanya meningkat 6% dari 13,9 triliun pada tahun 2020 menjadi 17,4 triliun. Komparasinya, perbandingan beban usaha tahun 2020 dan 2021 yang tercatat oleh PT Astra Internasional itu lebih rendah. Hal tersebut berbanding terbalik dengan pendapatan yang dihasilkan, yakni meningkat pada tahun 2021. Dengan demikian, PT Astra Internasional mengeluarkan lebih sedikit beban dari tahun 2020 ke tahun 2021 dibandingkan dengan pendapatannya. Next. Kemudian untuk laba bersihnya sendiri, laba bersih ini kita dapatkan dari laba sebelum pajak dikurangi dengan beban pajak penghasilan. Untuk PT Astra Internasional Terbuka sendiri berhasil memperoleh laba bersih yaitu sebesar 25,5 triliun. Jumlah tersebut menunjukkan pertumbuhan yang kuat jika dibandingkan tahun sebelumnya hanya sebesar 18,5 triliun. Terjadi kenaikan sebesar 7 triliun atau sebesar 38%. Untuk komparasinya, sejalan dengan pendapatan di tahun kini, yakni tahun 2021, laba yang dihasilkan PT Astra Internasional lebih besar dibandingkan di tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2020. Baik, untuk materi selanjutnya. Suara saya sudah terdengar? Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis arus kas. Nah, di analisis arus kas ini dapat kita lihat bahwa operasi dari arus kas ini pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 1,51% atau sebesar 569 triliun dari tahun 2020. Nah, arus kas bersih dari aktivitas operasi pada tahun 2021 ini meningkat karena adanya aktivitas dari penerimaan pelanggan yang cukup besar. Next slide untuk analisis arus kas pada operasi investasi. Nah, di sini pada tahun 2021 itu dia naik menurun dari 7.079 ke 5.379. Nah, penurunan ini terjadi terutama dari penjualan investasi pada Bank Permata yang pada tahun 2020 mampu menjual sebesar 5.081. Namun di tahun 2021 tidak ada penjualan sama sekali pada Bank Permata. Lalu penghasilan bunga atas Bank Permata sebesar 131 triliun di tahun 2020, sedangkan di tahun 2021 menunjukkan angka 0.
Dalam kemitraan dengan bank mitra, Astralife merupakan salah satu pelopor dalam menggunakan perangkat tablet elektronik untuk proses penjualan asuransi jiwa berbasis digital. Dengan aplikasi Prosper, kolaborasi dengan Bank Permata juga diperkuat dengan e-Bansker melalui aplikasi Permata Mobile X, serta peluncuran layanan e-polis pada jalur distribusi telemarketing. Lalu, untuk aktivitas pendataan pada tahun 2021 adalah 18,2 triliun, turun dari 28 triliun pada 2020. Untuk arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan mengalami penurunan sebesar 34,90%. Penurunan ini disebabkan oleh pembayaran bersih atas pinjaman sebesar 8,6 triliun dan pembayaran dividen tunai sejumlah 7,1 triliun. Next slide. Nah, di sini dapat kita lihat perbedaan dari tahun 2018 hingga 2021 analisis arus kas mengenai aktivitas operasi, investasi, dan arus kas pendanaan. Nah, di sini jumlah kas dan setara kas itu meningkat 34,48% dari 47 triliun pada akhir tahun 2020 menjadi 63,9 triliun pada akhir tahun 2021. Disebabkan oleh kinerja penjualan yang membaik dari peningkatan penjualan alat berat Komatsu 97% dengan 3.088 unit yang diiringi peningkatan pendapatan dari suku cadang dengan jasa pemeliharaan dan penjualan batu bara yang lebih tinggi sebesar 3% menjadi 9 juta ton termasuk 2,4 juta ton batu bara maturgi. Pada tanggal 31 Desember, kas dan setara kas grup dalam penyimpanan dan dalam perjalanan diasuransikan terhadap risiko kehilangan dengan nilai pertanggungan sebesar 641 miliar, yang menurut pendapat manajemen cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya adalah analisis perubahan ekuitas. Dapat dilihat di PPT bahwasanya ini merupakan grafik tren kenaikan atau penurunan analisis perubahan ekuitas PT Astra International Tbk, yang mana berwarna biru ini menunjukkan saldo awal tahun, berwarna merah menunjukkan penghasilan komprehensif tahun berjalan, berwarna hijau menunjukkan dividen, yang berwarna ungu menunjukkan penerbitan saham kepada kepentingan pengendali, dan berwarna oranye menunjukkan saldo akhir tahun. Dilihat dari grafik dan tabel di atas bahwasannya saldo awal tahun perusahaan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, saldo awal tahun perusahaan mengalami peningkatan sebesar 4,6%. Berdasarkan laporan keuangan tahunan perusahaan, dapat diketahui bahwa saldo awal tahun berjalan akan sama dengan saldo akhir tahun perusahaan tahun lalu. Hal ini dikarenakan saldo akhir tahun lalu akan menjadi saldo awal tahun depan. Tren kenaikan pada saldo awal tahun menunjukkan adanya indikasi positif perusahaan. Untuk penghasilan komprehensif lain, yang ditunjukkan dengan grafik berwarna merah, menunjukkan adanya tren naik turun. Pada tahun 2020, penghasilan komprehensif tahun berjalan, perusahaan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu turun sebesar 25%. Namun, pada penghasilan komprehensif tahun berjalan tidak menunjukkan penurunan yang drastis, sehingga dapat disimpulkan perusahaan masih dalam keadaan aman. Dividen perusahaan yang ditunjukkan dengan berwarna hijau pada tahun 2020 sampai dengan 2021 menunjukkan adanya tren penurunan. RUPS tahunan pada bulan April 2021 telah menyetujui pembagian dividen kas final sejumlah 4,6 triliun untuk tahun buku 2020 atau setara dengan 87 per lembar saham. Bersama dengan dividen interim sejumlah 1,1 triliun atau 27 per lembar saham yang telah dibayarkan kepada para pemegang saham pada bulan Oktober 2020. Jumlah dividen tahun 2020 sejumlah 4,6 triliun atau 114 per lembar saham, yang mencerminkan rasio pembayaran dividen sebesar 45%. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pajak, Bursa Efek Indonesia, dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku.
Selanjutnya adalah grafik jumlah ekuitas. Jumlah ekuitas meningkat 10% pada tahun 2021 dari 19,5 triliun pada akhir tahun 2020 menjadi 215,6 triliun pada akhir tahun 2021. Kenaikan jumlah ekuitas terutama berasal dari peningkatan laba ditahan sebesar 10% menjadi 163,8 triliun. Apabila ekuitas bertambah, maka perusahaan dapat meningkatkan kualitas produk atau menambah variasi produk baru. Sebaliknya, ketika modal yang didapatkan cenderung sedikit, maka perusahaan harus mengatur strategi yang tepat untuk meningkatkannya kembali. Dengan kata lain, laporan perubahan ekuitas akan membantu perusahaan untuk mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, penjelasan selanjutnya adalah analisis rasio keuangan. Yang pertama itu ada modal kerja bersih. Nah, pada modal kerja bersih ini didapatkan dari perhitungan piutang ditambah persediaan dikurangi nafkah usaha, sehingga didapatkan hasil sebesar 22,081 pada tahun 2021, sedangkan tahun 2020 didapatkan di 22.249. Terjadi penurunan pada tahun 2021. Terdapat penurunan antara aset lancar dan hutang lancar yang terjadi pada kedua tahun. Yang kedua itu ada rasio laba terhadap aset. Rasio laba terhadap aset ini adalah pengukuran terhadap total aset yang dapat memberikan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Pada data tersebut diketahui bahwasanya tahun 2021 rasio laba terhadap aset itu sebesar 7%, sedangkan pada tahun 2020 dia adalah 5%. Apabila total rasio ini tinggi, maka mengartikan bahwa performa perusahaan memanfaatkan aset menghasilkan surplus bersih. Pada data di atas, performa terbaik pada PT Astra International terjadi pada tahun 2021, itu sebesar 7%. Hal ini disebabkan oleh kenaikan laba pada tahun tersebut. Yang ketiga itu ada rasio laba terhadap ekuitas. Rasio laba terhadap ekuitas ini adalah rasio yang menggambarkan keberhasilan perusahaan saat menghasilkan laba dilihat dari modal atau ekuitas yang dikeluarkan perusahaan. Kemampuan perusahaan Astra International dalam menghasilkan laba dari ekuitas pada tahun 2021 adalah sebesar 12%. Sedangkan pada tahun 2020 adalah 10%. Pada kasus ini, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal atau ekuitas mengalami kenaikan sebesar 2%. Pada data tersebut, performa terbaik adalah pada tahun 2021, yaitu sebesar 12% karena kenaikan laba tahun berjalan meningkat. Yang keempat ada margin laba kotor. Margin laba kotor adalah rasio yang dapat mengukur peluang perusahaan agar menghasilkan keuntungan yang akan dibandingkan dengan penjualan yang sudah dilakukan. Pada data di atas, kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan pada tahun 2021 adalah sebesar 22%, sedangkan pada tahun 2020 adalah sebesar 22%. Pada data ini, kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dapat dikatakan stagnan ataupun sama, walaupun terdapat kenaikan laba kotor penjualan pada tahun 2021 pada PT Astra International. Yang kelima ada margin laba bersih. Margin laba bersih adalah rasio yang dapat mengukur peluang perusahaan agar menghasilkan keuntungan yang akan dibandingkan dengan pendapatan yang sudah didapatkan. Pada data tersebut, kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan pada tahun 2021 adalah sebesar 11%, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 11%. Pada data ini, kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dapat dikatakan stagnan, walaupun terdapat kenaikan laba kotor pendapatan pada tahun 2021 pada PT Astra International Tbk. Yang pertama ada rasio lancar. Rasio lancar adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang-utang jangka pendeknya dari struktur modal efektif atau dari aktif lancar yang dimiliki. Pada data tersebut terlihat jelas bahwasanya ada kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendeknya adalah 1,5 kali pada tahun 2021 dan tahun 2020. Dan aset dibandingkan dengan utang lancar menghasilkan rasio itu 1,5, artinya 103.778 mampu maupun 85.736 utang lancar yang dimiliki perusahaan dapat dibayar dengan aset lancarnya sebesar 1,5 kali aset lancar. Yang ketujuh adalah rasio liabilitas terhadap jumlah aset. Rasio liabilitas terhadap jumlah aset adalah rasio mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola seluruh aset yang dimiliki dari seluruh sumber pembiayaan keuangan yang berasal dari utang. Dari data tersebut dapat kita ketahui perbandingan antara total utang perusahaan dan total aset dalam pendanaan perusahaan adalah sebesar 0,4 untuk tahun 2020 dan tahun 2021. Dari hal ini dapat dilihat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya adalah 0,4 kali stagnan untuk kedua tahun ini. Artinya dengan hutang 151.696 atau 142.749 rupiah, kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban tersebut adalah sebesar 0,4 kali. Selanjutnya ada rasio liabilitas terhadap ekuitas. Rasio liabilitas terhadap ekuitas adalah rasio mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola seluruh
total modal sendiri yang dimiliki dari sumber pembiayaan keuangan yang berasal dari hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Dari data tersebut dapat diketahui perbandingan antara total hutang perusahaan dengan total likuiditas dalam pendanaan perusahaan adalah sebesar 0,7 kali untuk tahun 2020 dan tahun 2021. Dari hal ini dapat kita ketahui bahwa kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya adalah sebesar 0,7 kali sedangkan pada untuk kedua tahunnya. Selanjutnya ada saham beredar. Berdasarkan data pada PT Astra International, sudah menentukan sendiri berapa saham yang diedarkan. Pada tahun 2021, PT Astra International terdapat saham yang beredar yaitu sebesar 40.494, sama halnya pada tahun 2020. Selanjutnya ada laba per saham. Pada data PT Astra International mendistribusikan laba mereka untuk saham yang beredar sebesar 499 dalam rupiah pada tahun 2021 dan 399 dalam rupiah pada tahun 2020. Selanjutnya ada nilai aset bersih per saham. Dari perhitungan tersebut dapat menunjukkan nilai aset bersih laba per saham mengalami kenaikan sebesar 405 dalam ribuan rupiah. Hal ini didapatkan dari nilai aset bersih pada tahun 2020 yaitu sebesar 3.845, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 4.250. Kenaikan ini didapatkan dari kenaikan ekuitas yang didistribusikan perusahaan pada tahun 2021. Selanjutnya ada dividen interim per saham. Nah, dividen interim per saham ini diumumkan oleh perusahaan perseroan yaitu untuk tahun 2021 sebesar 45 dalam ribuan rupiah, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 27 dalam ribuan rupiah. Terdapat kenaikan pembayaran dividen interim pada data ini. Yang terakhir ada dividen final per saham. Nah, dividen final per saham ini diumumkan pada rapat pemegang saham tahunan. Persetujuan para pemegang saham menyetujui bahwa pembagian dividen final per saham pada tahun 2020 sebesar 87 dalam ribuan rupiah, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 194 dalam ribuan rupiah. Kenaikan kedua ini dua kali lipat pada tahun sebelumnya. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik. Baik, itulah tadi overview kinerja keuangan komparatif dari PT Astra International Tbk. Maka kelompok kami dapat menyimpulkan dari overview kinerja keuangan komparatif, yaitu grup Astra mencatat kinerja yang baik pada tahun 2020 ke 2021, terutama didukung oleh 7 segmen bisnisnya. Untuk yang paling utama yaitu dari kinerja bisnis otomotif yang meningkat signifikan dan harga komoditas yang lebih tinggi. Dengan posisi keuangan yang kuat, grup akan terus fokus mencari peluang bisnis baru untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Baik, untuk selanjutnya mengenai implementasi PSAK yang akan dijelaskan oleh masing-masing rekan kelompok kami. Next slide. Baik, untuk PSAK 18 akan disampaikan oleh Suci. Saya persilakan. Baiklah, terima kasih. Untuk PSAK 18 mengatur tentang akuntansi dan pelaporan program manfaat Purnakarya. Program manfaat Purnakarya kadangkala dikenal dengan istilah tunjangan hari tua, program pensiun, ataupun program manfaat Purnakarya. Dalam pernyataan ini disebutkan bahwa program manfaat Purnakarya harus merupakan entitas atau badan hukum dan pelaporan yang terpisah dari pemberi kerja peserta program tersebut. PSAK 18 bertujuan untuk mengatur akuntansi dan pelaporan manfaat Purnakarya untuk seluruh peserta sebagai suatu kelompok. Pernyataan ini tidak mengatur pelaporan untuk peserta individual tentang hak manfaat Purnakarya. Selanjutnya adalah substansi PSAK 18. Yang pertama itu ada program iuran pasti, yang mana merupakan laporan keuangan program iuran pasti berisi laporan aset neto tersedia untuk manfaat Purnakarya, penjelasan mengenai kebijakan pendanaan. Dalam program iuran pasti, jumlah manfaat masa depan yang diterima oleh peserta ditentukan dari jumlah iuran yang dibayarkan pemberi kerja, peserta atau keduanya, dan efisiensi kegiatan operasional serta pendapatan investasi atas dana Purnakarya tersebut. Yang kedua adalah program manfaat pasti. Dalam program manfaat pasti, pembayaran kewajiban manfaat Purnakarya terjanji tergantung pada posisi keuangan program Purnakarya dan kemampuan peserta untuk membentuk iuran masa depan program Purnakarya maupun kinerja investasi dan efisiensi pembayaran kewajiban manfaat Purnakarya. Lalu yang ketiga adalah program Purnakarya, yang keempat adalah pengungkapannya dalam laporan keuangan. Selanjutnya adalah analisis implementasi PSAK 18 pada PT Astra International Tbk. Dalam hal pensiun, Astra ini memiliki program pensiun yang komprehensif.
Seluruh karyawan tetap diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan pensiun dari pemerintah dan juga berhak atas manfaat program pensiun perusahaan dikelola oleh dana pensiun Astra atau disingkat dengan DPA. DPA sendiri memiliki dua program utama untuk menunjang kesejahteraan karyawan dalam menyongsong masa purna bakti. Grup memiliki program pensiun imbalan pasti dan iuran pasti yang termasuk ke dalam imbalan pasca kerja. Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun. Ini diatur oleh DPA 1. Lalu, program pensiun iuran pasti adalah program pensiun di mana grup akan membayar iuran tetap kepada seluruh entitas terpisah. Ini diatur dalam dana pensiun 2 atau DPA 2. Grup diharuskan menyediakan imbalan pensiun minimum yang diatur dalam undang-undang yang merupakan liabilitas imbalan pasti. Liabilitas imbalan pensiun merupakan nilai kini liabilitas imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi dengan nilai wajar aset program. Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah jangka panjang pada akhir periode pelaporan dengan mata uang rupiah sesuai dengan mata uang di mana imbalan tersebut akan dibayarkan. Di sini merupakan pengungkapannya dalam laporan keuangan, yaitu ada biaya jasa kini dan biaya jasa lalu. Lalu di sebelah kanan ini merupakan pengungkapan pada laporan posisi keuangan, yang mana liabilitas imbalan kerja ini masuk ke dalam elemen liabilitas. Biaya jasa lalu yang timbul dari amandemen atau quarterment program diakui sebagai beban dalam laba rugi pada saat terjadinya mutasi liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasi adalah sebagai berikut, yaitu biaya jasa kini pada tahun 2021 sebesar 415 dan biaya jasa lalu pada tahun 2021 ini tidak ada. Pada akhir tahun 2020, Presiden Republik Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Omnibus Law tentang Cipta Kerja, di mana peraturan pelaksanaan terkait dengan perhitungan imbalan kerja minimum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang ditetapkan pada Februari 2021. Dalam menentukan perhitungan kewajiban imbalan kerja karyawan, grup memperhatikan undang-undang yang berlaku dan perjanjian kerjasama atau peraturan perusahaan. Baiklah, di sini merupakan pengungkapan imbalan pasca kerja pada laporan laba rugi perusahaan. Di sini dana pensiun Astra ini pada tahun 2021 ini mencapai 102 miliar, sedangkan pada tahun 2020 mencapai 76 miliar. Untuk tahun 2021, jumlah remunerasi yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan 183 anak perusahaan yang terkonsolidasi yaitu sejumlah 279 orang adalah sebesar 1,1 triliun. Bentuk remunerasi tersebut terdiri dari imbalan kerja jangka pendek 2021 sejumlah 1,1 triliun dan imbalan pasca kerja serta imbalan jangka panjang lainnya sejumlah 12 miliar. Baiklah, untuk kesimpulan dari PSAK 18 ini bahwasannya setelah melakukan analisis PSAK 18 pada PT Astra International, kami dapat menyimpulkan bahwasannya secara keseluruhan PT Astra International ini telah menerapkan program manfaat murna karya dengan baik dan wajar. Namun dalam hal pelaporan identitas terkait program manfaat murna karya tersebut yang berbeda. Perusahaan ini mengidentifikasi program manfaat murna karya yang sesuai PSAK 18 ke dalam dana pensiun. Baiklah, selanjutnya adalah PSAK 60 tentang instrumen keuangan yaitu pengungkapan. Pengungkapan mengandung pengertian bahwa pengungkapan informasi harus memberikan penjelasan yang cukup dan bisa mewakili keadaan yang sebenarnya dalam perusahaan. Tujuan PSAK ini adalah mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan laporan keuangan yang memungkinkan pengguna dapat mengevaluasi. Yang pertama, signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan entitas. Yang kedua adalah sifat dan cakupan risiko yang timbul dari instrumen keuangan dan bagaimana entitas mengelola risiko tersebut. Substansi PSAK 60, yang pertama signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan, yang kedua sifat dan cakupan risiko yang timbul dari instrumen keuangan.
Baiklah, selanjutnya adalah analisis implementasi PSHK 60 pada PT Astra International Tbk. Yang pertama yaitu signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan. Di sini terdapat dua gambar. Yang gambar pertama merupakan pengungkapan aset dan liabilitas keuangan, yang mana pengungkapan aset dan liabilitas keuangan ini masuk dalam substansi PSHK 60, yang mana perusahaan ini mewajibkan untuk mengungkapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan. Di sini perusahaan telah mengungkapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan. PT Astra International membagi kategori aset, liabilitas, dan nilainya tercatat dalam laporan posisi keuangan. Pengungkapan nilai wajar dari aset keuangan yang diukur dengan hierarki nilai wajar tingkat 3 menggunakan teknik analisis arus kas yang didiskonto berdasarkan tingkat suku bunga kredit retail pada akhir tahun. Sementara untuk liabilitas keuangan digunakan tingkat suku bunga efektif terakhir yang berlaku untuk utang jangka panjang. Ketika nilai wajar aset keuangan dicatat dalam laporan posisi keuangan tidak dapat diambil dari pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan teknik penilaian. Perubahan dengan asumsi yang digunakan dalam teknik penilaian tersebut dapat mempengaruhi nilai wajar dari instrumen keuangan. Lalu gambar yang kedua merupakan pengungkapan aset derivatif. Di sini merupakan gambar dari pengungkapan piutang lain-lain. Perubahan nilai wajar derivatif yang ditetapkan dan memenuhi kriteria lindung nilai atas arus kas untuk tujuan akuntansi, bagian efektifnya diakui di penghasilan komprehensif lain. Ketika instrumen derivatif tersebut kadaluarsa atau tidak lagi memenuhi kriteria lindung nilai untuk tujuan akuntansi, maka keuntungan atau kerugian kumulatif di ekuitas diakui pada laba rugi. Perubahan nilai wajar derivatif yang tidak memenuhi kriteria lindung nilai untuk tujuan akuntansi diakui pada laba rugi. Baiklah, yang selanjutnya adalah aset dan liabilitas derivatif. Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021, keuntungan nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi adalah 17 miliar. Perusahaan juga telah sesuai dengan melaporkan aset keuangan atau liabilitas keuangan yang mana telah diukur pada nilai wajar laba rugi atau FVPL. Lalu gambar yang kedua merupakan kerugian kredit dari piutang usaha tahun 2021. Beban penjualan ini menurun 8% dari 11,8 triliun pada tahun 2020 menjadi 10,8 triliun, terutama disebabkan penurunan provisi kerugian kredit pada industri pembiayaan grup. Beban umum dan administrasi meningkat 6% dari 13,9 triliun pada tahun 2020 menjadi 14,7 triliun. Grup menyajikan kerugian kredit terhadap piutang usaha dan piutang pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut. Yang mana belum jatuh tempo, jumlah tercatatnya sebesar 17,143 triliun, sehingga total penyisihan piutang ragu-ragunya yaitu sebesar 21,886 triliun. Lalu selanjutnya adalah kebijakan akuntansi. Laporan keuangan konsolidasian perseroan dan entitas anak disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan diotorisasi oleh direksi pada tanggal 25 Februari 2022. Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep harga perolehan, kecuali seperti yang dinyatakan pada catatan 2I, 2J, dan 2Q pada catatan atas laporan keuangan, serta menggunakan dasar akrual atau accrual basis kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian. Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung dengan mengumpulkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk tujuan ini, kas dan setara kas disajikan setelah dikurangi dengan cerukan. Lalu gambar yang kedua merupakan instrumen lindung nilai. Grup menentukan derivatif sebagai lindung nilai atas risiko suku bunga dan nilai tukar mata uang asing sehubungan dengan liabilitas yang diakui serta lindung nilai atas risiko harga komoditas. Grup terekspos risiko nilai tukar mata uang asing yang terutama timbul dari aset dan liabilitas moneter yang diakui dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang fungsional entitas yang bersangkutan. Sebagian dari risiko ini dikelola menggunakan lindung nilai natural yang berasal dari aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing yang sama. Dalam kebijakan akuntansi dan instrumen lindung nilai, perusahaan ini telah mengungkapkannya dalam catatan atas laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan substansi dari PSHK 60.
Selanjutnya yang kedua yaitu SIFO dan cakupan risiko yang timbul dari instrumen keuangan. Yang pertama itu dari risiko kredit dan dari piutang usaha. Grup memiliki risiko kredit yang terutama berasal dari simpanan di bank, investasi dalam bentuk efek kredit yang diberikan kepada pelanggan, serta piutang lain-lain termasuk aset derivatif. Grup mengelola risiko kredit yang terkait dengan simpanan di bank, investasi dalam bentuk efek, dan aset derivatif dengan memonitor reputasi, kredit ratings, dan menekan risiko agregat dari masing-masing pihak dalam kontrak. Terkait dengan eksposur kredit atas piutang usaha kepada pelanggan, grup melakukan analisis kredit dan menetapkan batasan kredit konsumen sebelum penerimaan konsumen baru. Batasan kredit ini ditinjau secara berkala. Kemampuan grup untuk menandai kebutuhan pinjamannya dilakukan dengan cara mempertahankan sumber pendanaan yang terdiversifikasi, menjaga ketersediaan fasilitas pinjaman yang mengikat dari pemberi pinjaman yang andal, serta terus memonitor perkiraan posisi kas dan utang yang dimiliki grup dalam jangka pendek berdasarkan perkiraan arus kas. Lalu yang sifat dan cakupan risiko selanjutnya adalah risiko nilai tukar mata uang asing. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, aset moneter bersih grup terutama diatribusikan dari USD. Pada tanggal 31 Desember 2021, apabila USD menguat atau melemah sebesar 10% terhadap rupiah dengan asumsi variabel lainnya tidak mengalami perubahan, maka laba setelah pajak grup akan naik atau turun sebesar 629 miliar. Sedangkan pada tahun 2020 sebesar 48 miliar. Hal ini terutama diakibatkan keuntungan atau kerugian selisih kurs yang dicatat di laba rugi. Lalu selanjutnya adalah rasio tingkat bunga. Grup terekspos risiko tingkat suku bunga yang berasal dari perubahan tingkat bunga atas aset dan liabilitas yang dikenakan bunga. Lalu yang terakhir adalah risiko harga. Apabila harga atas investasi lain-lain 30% lebih tinggi atau lebih rendah dengan asumsi variabel lainnya tidak mengalami perubahan, maka laba setelah pajak dan komponen ekuitas lain grup akan naik atau turun masing-masing sebesar 1,5 triliun dan 3, triliun. Baiklah, kesimpulan untuk PSHK 60 ini, dari analisis implementasi tersebut secara keseluruhan, pengungkapan instrumen keuangan perusahaan telah sesuai dengan PSHK 60. Astra telah menerapkan PSHK 60 yang sudah menjelaskan secara rinci mengenai pos-pos yang menjadi komponen pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi penghasilan komprehensif lain. Informasi mengenai kebijakan akuntansi, lindung nilai, nilai wajar, serta pengungkapan secara kualitatif dan kuantitatif tertera pada catatan atas laporan keuangan. Baiklah, selanjutnya adalah PSHK 71 tentang instrumen keuangan. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan dan liabilitas keuangan ekuitas atau instrumen ekuitas entitas lain. Tujuan dari PSHK 71 ini adalah untuk menetapkan prinsip untuk pelaporan keuangan atas aset keuangan dan liabilitas keuangan yang menyajikan informasi relevan dan berguna bagi pengguna laporan keuangan untuk melakukan penilaian terhadap jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan entitas. Adapun substansi PSHK 71 yaitu pengakuan awal dan penghentian pengakuan aset keuangan, pengalihan yang memenuhi kualifikasi sebagai penghentian pengakuan, pengalihan yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai penghentian pengakuan, penghentian pengakuan liabilitas keuangan, klasifikasi aset keuangan dan reklasifikasi, penurunan nilai dan instrumen lindung nilai dan item lindung nilai. Baiklah, selanjutnya adalah analisis implementasi PSHK 71 pada Astra International Tbk. Entitas telah mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan. Pengungkapan nilai wajar dari aset keuangan yang diukur dengan hierarki nilai wajar tingkat 3 menggunakan teknik analisis arus kas yang didiskonto berdasarkan tingkat suku bunga kredit retail pada akhir tahun. Sementara untuk liabilitas keuangan digunakan tingkat suku bunga efektif terakhir yang berlaku untuk utang jangka panjang. Di sini juga perusahaan telah mengungkapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan pada catatan atas laporan keuangan perusahaan. Dalam hal penghentian pengakuan aset keuangan, Astra menghentikan pengakuan aset keuangan jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Astra mengalihkan aset keuangan dari pengalihan tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan. Astra mengalihkan aset keuangan jika mengalihkan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan, tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan.
Selanjutnya adalah pada tanggal akhir periode pelaporan, grup mengevaluasi kerugian kredit ekspektasian dengan mempertimbangkan informasi yang bersifat forward-looking terhadap investasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan biaya perolehan diamortisasi. Investasi tersebut mengalami penurunan nilai ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan telah terjadi. Penurunan nilai tersebut diakui dalam laba rugi. Di sini merupakan pengungkapan penyisihan penurunan nilai pada persediaan yang mana pada tahun 2021 ini sebesar 754 miliar, sedangkan tahun 2020 ini 863 miliar. Selanjutnya adalah akuntansi lindung nilai. Dalam akuntansi lindung nilai, Astra dalam hal pengakuan keuntungan atau kerugian yang timbul tergantung dari apakah derivatif tersebut dimaksudkan sebagai instrumen lindung nilai untuk tujuan akuntansi dan sifat dari item yang dilindungi nilai. Grup menentukan derivatif sebagai lindung nilai atas risiko suku bunga dan nilai tukar mata uang asing sehubungan dengan liabilitas yang diakui serta lindung nilai atas risiko harga komoditas. Di sini merupakan pengungkapan lindung nilai, instrumen lindung nilai arus kas yang diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan perusahaan. Baiklah, untuk kesimpulan PSHK 71 ini, bahwasannya PT Astra International secara keseluruhan telah menerapkan PSHK 71. Entitas telah menggunakan metode untuk menghitung kerugian penurunan nilai dengan metode expected credit loss. Entitas juga telah mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan. Astra juga mengungkapkan nilai wajar dari aset keuangan yang diukur dengan hierarki nilai wajar tingkat 3 menggunakan teknik analisis arus kas yang didiskonto yang mana telah sesuai dengan PSHK 71. Astra dalam hal pengakuan keuntungan atau kerugian lindung nilai yang timbul tergantung dari apakah derivatif tersebut dimaksudkan sebagai instrumen lindung nilai untuk tujuan akuntansi dari sifat item yang dilindungi nilai. Dengan demikian, kami dapat menyimpulkan bahwasannya perusahaan secara eksplisit telah memenuhi standar PSHK 71. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Menjelaskan PSHK 24. PSHK 24 ini mengatur tentang akuntansi pengelolaan pemberian kerja untuk imbalan kerja. Nah, tujuan dari PSHK 24 ini adalah untuk mengakui imbalan kerja jika pekerja telah melakukan jasanya. Yang kedua itu beban jika entitas menikmati manfaat ekonomi yang dihasilkan dari jasa yang dibebankan oleh pekerja berhak memperoleh imbalan kerja. Nah, substansi PSHK 24 ini ada pengakuan dan pengukuran serta pengungkapan. Next. Nah, dan itu adalah analisis implementasi PSHK 24 pada PT Astra International Tbk. Yang pertama itu adalah seluruh imbalan kerja jangka pendek. Pengakuan dan pengukurannya itu PT Astra International melakukan remunerasi itu dengan bentuk imbalan kerja jangka pendek sejumlah 1.086 triliun pada tahun 2021, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 919, sehingga PT Astra International harus mengakui jumlah atas imbalan kerja jangka pendek yang diperkirakan untuk dibayar sebagai imbalan jasa. Next. Yang kedua itu ada imbalan pasca kerja itu perbedaan antara program iuran pasti dan program imbalan pasti. Entitas mengklasifikasikan program pemberian multi pekerja sebagai program iuran pasti dan atau program imbalan pasti sesuai dengan ketentuan program. Nah, PT Astra International mengungkapkan imbalan pasca kerja yaitu grup memiliki program prinsip imbalan pasti dan iuran pasti. Dan catatan laporan keuangan diketahui bahwa perusahaan PT Astra International memiliki program multi pemberi kerja yaitu program imbalan pasti dan iuran pasti. Next. Yang ketiga itu ada imbalan pasca kerja program iuran pasti. Pengakuan dan pengukurannya itu adalah ketika pekerja telah memberikan jasa kepada entitas selama 1 periode, maka entitas harus mengakui iuran terutang untuk program iuran pasti atas jasa pekerja. Yang pertama itu ada sebagai liabilitas beban teraktual, yang kedua itu ada sebagai beban. Berikut adalah program imbalan pasca kerja iuran pasti pada PT Astra International.
Pada catatan laporan keuangan PT Astra Internasional, perusahaan telah melaporkan iuran pasti pada PT Astra Internasional pada liabilitas imbalan kerja. Entitas mengungkapkan jumlah yang diakui sebagai beban untuk program iuran pasti sebagai yang tertera pada gambar. Next. Tentu itu adalah imbalan pasca kerja program imbalan pasti. Pengakuan dan pengukurannya itu akuntansi oleh entitas untuk program yang pasti meliputi tahap-tahap, yaitu yang pertama itu ada menggunakan teknik aktuarial untuk membuat estimasi andal dari jumlah imbalan yang kini menjadi hak pekerja sebagai pengganti jasa mereka pada periode kini dan periode lalu. PT Astra Internasional mengungkapkan sensitivitas liabilitas pensiun imbalan pasti untuk perubahan asumsi aktuarial pada pokok tanggal 31 Desember adalah sebagai berikut. Analisa sensitivitas di atas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial, sedangkan asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam praktiknya hal ini jarang terjadi perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkolerasi. Perhitungan sensitivitas disebut menggunakan metode yang sama itu project unit credit. Pada catatan laporan keuangan PT Astra Internasional membuat estimasi pengukuran imbalan pasti menggunakan sensitivitas dan asumsi aktuarial, sedang sensitivitas tersebut menggunakan metode yaitu project unit credit. Next. Yang kedua, cara mendiskontokan imbalan dengan menggunakan metode project unit credit dengan menentukan nilai kini dari kewajiban imbalan pasti dan biaya-biaya jasa kini. Pada catatan laporan keuangan PT Astra Internasional, di atas menggunakan metode project unit credit dalam menentukan nilai kini kewajiban pasti dan biaya jasa kini. Dalam hal ini, PT Astra Internasional sudah mengungkapkan pengakuan dan pengukuran program imbalan pasti dengan tepat sesuai dengan PSAK 24, yaitu menggunakan project unit credit ya, dan didiskontokan ke nilai ini. Next. Yang keempat itu adalah imbalan kerja jangka panjang lainnya. Nah, pada PSAK 24, imbalan kerja jangka panjang lainnya itu mencakup antara lain. Yang pertama itu ada cuti berimbalan jangka panjang. Yang kedua ada imbalan hari raya atau imbalan sisa jangka panjang lainnya atau jubil or long term service benefit. Imbalan kerja jangka panjang lainnya pada PT Astra itu seperti cuti berimbalan jangka panjang, penghargaan juga dihitung dengan menggunakan metode project unit credit dan diskonkan ke nilai kini. Pada catatan hasil laporan keuangan PT Astra Internasional mengakui imbalan jangka panjang lainnya yang terdiri atas berimbalan jangka panjang dan imbalan hari raya atau jubilee order long service benefit. Dalam hal ini penerapan PSAK 24 tentang imbalan kerja jangka panjang lainnya sudah sesuai dengan PSAK 24. Next. Ada pengakuan dan pengukuran tentang imbalan kerja jangka panjang lainnya. Yang pertama itu untuk imbalan jangka panjang lainnya itu entitas harus mengakui total nilai neto dari jumlah berikut sebagai beban atau pendapatan, kecuali jika terdapat pernyataan lainnya yang mewajibkan atau memperbolehkan jumlah tersebut termasuk dalam biaya perlunasi. Yang pertama itu ada biaya jasa kini, biaya bunga, hasil yang diharapkan dari setiap aset program dan setiap hak penggantian yang diakui sebagai hasil. Tentunya itu ada keuntungan atau kerugian aktuarial yang seluruhnya harus diakui langsung. Yang keempat itu ada, yang kelima itu ada biaya jasa lalu yang seharusnya langsung diakui. Berikut adalah kerja jangka panjang lainnya. Pada catatan atas laporan keuangan PT Astra Internasional menggunakan nilai neto yang diakui sebagai biaya pelunasan yang terdiri atas biaya jasa kini, biaya bunga, pengukuran kembali bersih, dan biaya jasa lalu yang dimasukkan sebagai nilai neto dari pendapatan atau beban yang dikategorikan sebagai biaya perolehan aset. Next. Ada kesimpulan dari PSAK 24 tentang imbalan kerja mengatur akuntansi pengungkapan oleh pemberi pekerja atau untuk imbalan kerja. Imbalan kerja dimaksud dalam PSAK meliputi imbalan kerja jangka pendek, uang pesangon, imbalan pasca kerja, dan imbalan jangka panjang lainnya. Pada pelaporan PT Astra Internasional telah menggunakan pelaporan yang sesuai dengan PSAK 24. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya mengenai PSAK 7 tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi yang akan disampaikan oleh rekan saya persilakan.
Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah PSAK 7. PSAK 7 adalah PSAK yang mengatur tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi. Dalam definisi pihak-pihak berelasi, suatu entitas asosiasi mencakup entitas anak dari entitas asosiasi tersebut, dan suatu ventura bersama mencakup entitas anak dari ventura bersama tersebut. Oleh karena itu, sebagai contoh, entitas anak dari entitas asosiasi dan investor yang memiliki pengaruh signifikan atas entitas asosiasi tersebut merupakan pihak berelasi satu dengan yang lainnya. Tujuan dari PSAK ini adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan entitas berisi pengungkapan yang diperlukan untuk dijadikan perhatian terhadap kemungkinan bahwa posisi keuangan dan laba rugi telah dipengaruhi oleh keberadaan pihak-pihak berelasi dan oleh transaksi dan saldo termasuk komitmen dengan pihak-pihak tersebut. Ruang lingkup PSAK 7, pernyataan ini diterapkan dalam mengidentifikasi hubungan dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, mengidentifikasi saldo termasuk komitmen antara entitas dengan pihak-pihak berelasi, mengidentifikasi keadaan pengungkapan yang disyaratkan, dan menentukan pengungkapan yang dilakukan mengenai butir-butir tersebut. Transaksi dan saldo pihak berelasi dengan entitas lain dalam satu kelompok usaha entitas diungkapkan dalam laporan keuangan entitas. Transaksi dan saldo pihak berelasi dalam kelompok usaha dieliminasi, kecuali untuk transaksi dan saldo antara entitas investasi dengan entitas anak yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian kelompok usaha tersebut. Substansi PSAK 7. Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa antara pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak itu mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional. Nah, pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa itu digambarkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada perusahaan yang melalui salah satu atau lebih perantara intermediaris mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada di bawah pengendalian bersama dengan perusahaan pelopor. Yang kedua itu ada perusahaan asosiasi, kemudian selanjutnya ada perorangan yang memiliki baik secara langsung maupun tidak langsung suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut. Kemudian selanjutnya ada yang terakhir ada karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi, dan manajer dari perusahaan, serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut. Next slide. Sepanjang implementasi PSAK 7, sepanjang tahun 2021, PT Astra International melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 tentang pengungkapan pihak-pihak yang berelasi. Nah, transaksi-transaksi tersebut telah dilakukan dengan mengacu pada Peraturan OJK Nomor 42 tentang transaksi afiliasi dan benturan kepentingan, anggaran dasar perseroan, dan prosedur internal perseroan guna memastikan transaksi-transaksi afiliasi dijalankan secara wajar dan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku secara umum. Pada laporan keuangan dapat dilihat bahwa pihak berelasi diungkapkan dalam laporan posisi keuangan pada sisi aset maupun liabilitas. Next slide. Pada rincian dalam catatan atas laporan keuangan, juga dilaporkan pengungkapan pihak berelasi yang mempengaruhi pendapatan bersih, seperti PT Astra Honda Motor, PT Astra Daihatsu Motor, Aegis Energy Trading, PT Kreasi Jaya Adikarya, PT Tunas Mobilindo, dan lain sebagainya. Kemudian selain itu, pada pembelian barang dan jasa oleh pihak berelasi, juga diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangannya, seperti PT Toyota Astra Motor, PT Isuzu Astra Motor Indonesia, PT GS Battery, PT Kayaba Indonesia, dan lain sebagainya. Selain bagian pendapatan bersih dan pembelian barang dan jasa, PT Astra International ini juga mengungkap informasi pihak berelasi tentang penghasilan bunga dan biaya keuangan, piutang usaha, piutang lain-lain, utang usaha, dan liabilitas lain-lain dalam catatan atas laporan keuangan. Kesimpulan PSAK 7 ini dapat dilihat bahwa pada laporan tahunan PT Astra International Tbk ditemukan bahwa perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sesuai dengan PSAK 7 pengungkapan pihak-pihak berelasi, di mana perusahaan ini telah mengidentifikasi nama pihak, sifat hubungan berelasi yang dilakukan, dan saldo dengan pihak berelasi tersebut. Next slide. Selanjutnya adalah PSAK 25.
PSAK 25 ini adalah PSAK yang mengatur tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Penerapan retrospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan. Pada saat perusahaan mengubah kebijakan akuntansinya, perusahaan harus melaporkan perubahan tersebut dengan menggunakan penerapan retrospektif. Hal yang harus dilakukan oleh perusahaan ini adalah menyesuaikan laporan keuangan pada setiap periode sebelumnya yang disajikan sehingga laporan keuangan pada periode sebelumnya itu memiliki dasar yang sama dengan kebijakan akuntansi yang baru, serta perusahaan harus menyesuaikan jumlah tercatat dari aset dan liabilitas pada awal tahun pertama yang disajikan supaya akun tersebut mencerminkan dampak kumulatif pada periode sebelumnya terhadap perubahan yang disajikan pada kebijakan akuntansi yang baru. Perusahaan juga menyesuaikan saling hapus atau disebut offset terhadap saldo laba awal atau komponen ekuitas lain yang sesuai atau aset neto pada awal tahun pertama yang disajikan dalam laporan. Nah, tujuan PSAK 25 ini adalah mengatur kriteria dalam pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi dan mengakui perlakuan akuntansi dan pengungkapan terhadap perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan. Ruang lingkup PSAK 25 ini yang pertama adalah pemilihan, penerapan, dan perubahan kebijakan akuntansi, dan yang kedua adalah perubahan estimasi akuntansi koreksi periode yang lalu. Substansi yang diungkapkan entitas penerapan awal PSAK itu meliputi judul PSAK, kemudian sifat perubahan kebijakan PSAK tersebut, penjelasan PSAK tersebut, lalu dampak periode mendatang yang terjadi oleh ketentuan transisi, jumlah penyesuaian, dan keterangan lainnya. Sedangkan yang diungkapkan entitas pada perubahan kebijakan akuntansi sukarela itu meliputi sifat, alasan, jumlah penyesuaian, keadaan, penyebab, dan lain sebagainya. Next slide. Untuk analisis implementasi PSAK 25 pada PT Astra International Tbk ini, tercatat pada catatan atas laporan keuangan bahwa standar dan interpretasi baru tersebut diterbitkan dan efektif pada tahun buku 2021. Namun, perubahan tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian. Nah, standar baru tersebut itu diantaranya yang pertama itu ada PSAK 22 yang diamandemen tahun 2019 itu tentang kombinasi bisnis, kemudian PSAK 62 itu amandemen 2020 tentang kontrak asuransi, kemudian PSAK 73 amandemen tahun 2020 tentang sewa, kemudian PSAK 71 amandemen tahun 2020 tentang instrumen keuangan, kemudian ada PSAK 12 tentang akuntansi wakaf, PSAK 60 yang diamandemen tahun 2020 tentang instrumen keuangan pengungkapan, dan PSAK 55 tahun amandemen 2020 tentang instrumen keuangan pengakuan dan pengukuran. Next slide. Sementara itu, standar baru dan revisi yang telah diterbitkan dan akan berlaku efektif pada tahun 2022 sampai 2025 itu diantaranya PSAK 1 amandemen 2021 tentang penyajian laporan keuangan, kemudian yang kedua itu ada PSAK 16 amandemen 2021 tentang aset tetap, PSAK 22 amandemen 2020 yang mengatur kombinasi bisnis, PSAK 25 amandemen 2021 mengatur kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan, kemudian PSAK 46 amandemen 2021 tentang pajak penghasilan, PSAK 57 amandemen 2020 tentang provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi tentang kontrak memberatkan, kemudian PSAK 74 mengenai kontrak asuransi, PSAK 107 amandemen 2021 akuntansi ijarah. Kemudian perseroan ini sekarang sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul atas penerbitan standar akuntansi keuangan tersebut. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, sebagian penghasilan lain-lain yang dihasilkan dari bisnis otomotif telah direklasifikasi sebagai pengurang beban pokok pendapatan. Penyajian komparatif telah direklasifikasi dan tidak berdampak terhadap laba tahun berjalan perseroan. Nah, kesimpulan dari penerapan PSAK 25 ini, PT Astra International Tbk telah menerapkan dan mengaplikasikan PSAK 25. Hal ini ditunjukkan pada penjabaran perubahan kebijakan akuntansi yang dijabarkan di catatan atas laporan keuangannya. Pengungkapan-pengungkapan yang seharusnya diberikan oleh entitas pada penerapan awal PSAK telah sesuai dengan ungkapan yang diberikan oleh PT Astra International Tbk. Tidak ada perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan yang dilaporkan oleh Persero. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa PT Astra International Tbk ini telah mengimplementasikan PSAK 25 pada perubahan kebijakan akuntansi Persero yang telah dilakukan.
Next slide. PSAK 73 adalah PSAK yang mengatur tentang sewa. Sewa adalah suatu perjanjian di mana lesser memberikan kepada lesi hak untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Sebagai imbalannya, lesi melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lesser. Selain itu, istilah lain dalam PSAK ini ada sewa operasi. Sewa operasi ini adalah sewa selain sewa pembiayaan. Nah, sewa pembiayaan sendiri adalah sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Hak milik pada akhirnya dapat dialihkan, dapat juga tidak dialihkan. Nah, tujuan dari PSAK 73 ini, pernyataan ini menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sewa. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penyewa dan yang disewa memberikan informasi relevan dengan cara yang merepresentasikan dengan tepat transaksi tersebut. Informasi tersebut memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak sewa terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Ruang lingkup PSAK 73. Entitas menerapkan pernyataan ini untuk seluruh sewa, termasuk sewa aset hak guna dalam subsewa, kecuali untuk yang pertama itu, kecuali sewa dalam rangka eksplorasi atau penambangan mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya serupa yang tidak dapat diperbarui. Kemudian yang kedua, sewa aset biologis. Yang ketiga, perjanjian konsesi jasa dalam ruang lingkup ISAK 16, perjanjian konsesi jasa. Kemudian lisensi kekayaan intelektual yang diberikan oleh pesewa dalam ruang lingkup PSAK 72, kemudian hak yang dimiliki oleh penyewa dalam perjanjian lisensi dalam ruang lingkup PSAK 19, seperti film, rekaman video, karya panggung, manuskrip atau karya tulis, hak paten, dan hak cipta. Substansi dari PSAK 73 ini, yang pertama itu ada sewa dalam laporan keuangan lesi. Sewa dalam laporan keuangan lesi pada sewa pembiayaan, lesi mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jika nilai kini tersebut lebih rendah daripada nilai wajar, penilaian ditentukan pada awal masa sewa. Dan pada sewa operasi, pembayaran sewa tidak termasuk biaya untuk jasa seperti biaya asuransi dan pemeliharaan diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus, kecuali karena terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna walaupun pembayaran dilakukan tidak atas dasar tersebut. Yang kedua adalah sewa dalam laporan keuangan lesser. Sewa dalam laporan keuangan lesser pada sewa pembiayaan, lesser yang diakui sebagai ayat sewa pembiayaan dalam laporan keuangan adalah jumlah yang sama dengan investasi sewa neto. Lesser mengalokasikan pendapatan keuangan untuk masa sewa dengan dasar yang sistematis dan rasional. Dan pada sewa operasi, pendapatan sewa dari operasi sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu, yang mana penggunaan aset manfaat sewaan menurun. Next slide. Implementasi PSAK 73. Nah, jumlah liabilitas sewa jangka pendek PT Astra International tercatat sebesar 708 miliar dan jumlah liabilitas sewa jangka panjang PT Astra International ini pada akhir 2021 sebesar 574 miliar. Pembayaran sewa yang termasuk dalam indeks liabilitas sewa ini meliputi pembayaran sewa tetap, sewa variabel yang bergantung pada indeks, jumlah yang akan dibayarkan dalam jaminan nilai residu dan harga eksekusi opsi beli, opsi perpanjangan, atau penalti penghentian jika perseroan cukup pasti akan mengeksekusi opsi tersebut. Pendapatan sewa PT Astra International dari sewa operasi ini diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Biaya langsung awal yang terjadi dalam proses negosiasi dan pengaturan sewa ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Kesimpulan dari PSAK 73 ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya PT Astra International telah melaporkan pengukuran maupun pengungkapan laporan keuangan mereka sebagai lesi untuk sewa pembiayaan dan sewa operasinya. Beberapa contoh seperti telah diakui sewa pembiayaan sebagai aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum dan pendapatan sewa diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Hal tersebut telah menunjukkan implementasi PSAK 73 dan laporan keuangan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Baik, untuk selanjutnya adalah implementasi PSAK 3 dari PT Astra International. Jadi di sini PSAK nomor 3 itu merupakan laporan keuangan yang berisi laporan keuangan lengkap yang terdiri dari penyajian laporan keuangan atau laporan keuangan ringkas untuk suatu periode interim. Nah, baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai penerapan PSAK nomor 3 pada PT Astra International. Nah, di PSAK nomor 3 ini membahas mengenai laporan keuangan interim yang mana dalam laporan keuangan ringkas untuk suatu periode interim. Periode interim adalah suatu periode pelaporan keuangan yang lebih pendek daripada 1 tahun penuh. Nah, dalam PSAK nomor 3 ini, laporan keuangan interim minimum mencakup komponen berikut. Yang pertama itu adalah laporan posisi keuangan ringkas, yang kedua laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ringkas baik digabung maupun dipisah. Lalu selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas ringkas, yang selanjutnya ada laporan arus kas ringkas, dan yang terakhir ada catatan penjelasan tertentu. Nah, pada slide kita dapat melihat bahwa di sini ada laporan posisi keuangan yang dicatat per akhir periode interim dan laporan posisi keuangan komprehensif per akhir tahun periode. Nah, yang di sebelah kiri itu ada laporan posisi keuangan yang dicatat untuk akhir periode interim, sedangkan yang di sebelah kanan ada laporan posisi keuangan komprehensif per periode tahun gitu. Nah, kalau misalkan di laporan posisi keuangan itu untuk akhir periodenya itu yaitu 31 Maret. Jadi dia mencatat dari 31 Maret untuk 1 tahun yang selanjutnya, yaitu dari Desember ke 1 Maret tersebut. Lalu untuk laporan posisi keuangan yang 1 tahun itu dia mencatatnya dari 1 tahun berjalan. Untuk selanjutnya ada next slide. Untuk selanjutnya ada laporan laba rugi. Nah, di laporan laba rugi ini, yang di atas itu ada laporan periode untuk tahun berjalan ya. Jadi kalau di laporan laba rugi tahunan itu ada dari 31 Maret 2021 hingga dicatat kembali di 31 Maret 2021. Sedangkan di laporan laba rugi yang bawah itu dia mencatat 1 tahun penuh. Jadi dari tahun 2020 hingga 2021. Lalu untuk laporan perubahan ekuitas juga sama seperti laporan-laporan yang sebelumnya, yaitu ada laporan yang dicatat dari tahun berjalan, yaitu tahun 2020 hingga 2021, dan ada yang di bulan Maret 2020 hingga Maret kembali 2021. Selanjutnya, nah untuk laporan arus kas ini juga sama. Laporan arus kas pada akhir periode waktu kumulatif jalan dan untuk periode yang sama untuk tahun sebelumnya. Kita bisa lihat di laporan arus kas itu yang di atas itu Maret. Maret berakhir juga di Maret di tahun selanjutnya. Lalu untuk yang di bawah laporan arus kas itu untuk berakhir 31 Desember 2021 dan 2020. Nah, untuk catatan kaki ini dicatat untuk memutakhirkan data-data yang terdapat di laporan tahunan terakhir catatan kaki ini, mengiktasarkan setiap perubahan dalam pengukuran atau kejadian ekonomi utama yang terjadi saat akhir tahun fiskal. Jadi kalau misalkan kita melihat di annual report setiap perusahaan itu pasti terdapat catatan atas laporan keuangan di akhir halamannya. Nah, itu menjelaskan tentang informasi umum dari setiap informasi-informasi atau data-data yang terkait untuk diinformasikan kembali. Nah,
Sesuai dengan regulasi dari Bursa Efek Indonesia, PT Astra International Tbk pun menerbitkan laporan keuangan interim yang mana dapat kita temukan laporan tersebut dalam website resmi Bursa Efek, yakni www.idxco.id. PT Astra International Tbk menyajikan laporan keuangan interim per triwulan. Apabila dilihat dari laporan keuangan interim yang bersumber dari situs resmi Bursa Efek Indonesia, maka PT Astra International Tbk sudah menerapkan dan mematuhi PSAK nomor 3 dengan baik. Nah, yang mana dalam laporannya itu terdapat laporan posisi keuangan per akhir periode interim berjalan dan laporan posisi keuangan komprehensif per akhir tahun buku sebelumnya. Begitupun dengan laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. PT Astra International Tbk menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dalam laporan keuangan interimnya sebagaimana yang diterapkan dalam laporan keuangan tahunan. Next slide. Nah, untuk PSAK nomor 50 itu ada penyajian laporan keuangan. Nah, dalam pengungkapan nilai wajar dari aset keuangan yang diukur dengan hierarki nilai wajar. Dari penyajian tabel di samping yang bisa kita lihat bareng-bareng. Nah, itu dikatakan bahwa PT Astra International sudah menerapkan PSAK nomor 50 dengan baik. Dikarenakan sudah sesuai dengan aturan yang ada dalam PSAK. Nah, lalu untuk tujuan dari PSAK 50 itu adalah untuk menetapkan prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Pernyataan ini diterapkan untuk klasifikasi instrumen keuangan dari perspektif penerbit dalam aset keuangan, liabilitas keuangan, dan instrumen ekuitas, klasifikasi bunga dividen, kerugian dan keuntungan yang terkait, dan keadaan di mana aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus. Ya, jadi di tabel itu sudah dijelaskan mengenai nilai tercatat dengan nilai wajar, di mana nilai tercatat dan nilai wajar di tahun 2021 dari kas dan setara kas, investasi lain-lain, piutang usaha itu masih sama nilainya, namun di piutang pembiayaan dan piutang lain-lain itu berbeda antara nilai wajar dengan nilai tercatat. Itu disebabkan karena adanya ketidaktepatan dalam menggunakan akun-akun terkait. Sama dengan liabilitas keuangan, di sini kita bisa lihat bahwasanya pada pinjaman jangka pendek dan utang usaha itu nilai serta liabilitas lain-lain itu nilainya masih sama dengan antara nilai tercatat dengan nilai wajar. Namun di utang jangka panjang itu berbeda. Nah, nilai wajar aset dan liabilitas keuangan jangka pendek itu mendekati nilai tercatatnya karena dampak dari diskonto tidak signifikan ketika penurunan nilai terjadi. Kerugian penurunan nilai diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat aset keuangan yang diakui di dalam laporan keuangan konsolidasian sebagai kerugian penurunan nilai. Untuk total aset dan liabilitas keuangan PT Astra International Tbk pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Jika perusahaan mengalami pertumbuhan jumlah aset, dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut berkembang mengarah pada kondisi ekonomi yang lebih baik di masa sebelumnya. Hal ini mampu menghasilkan operasional yang semakin besar pula. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peningkatan aset keuangan pada PT Astra International Tbk merupakan hal yang baik. Lalu, untuk simpulan dari implementasi kepatuhan pada PSAK nomor 50 ini adalah pada instrumen keuangan PT Astra International Tbk tidak diketemukan adanya komponen instrumen keuangan majemuk pada bagian liabilitas dan ekuitas di laporan posisi keuangan karena perusahaan tidak menerbitkannya. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa PT Astra International Tbk telah menerapkan PSAK nomor 50 dengan cukup baik. Next slide.
Nah, untuk selanjutnya adalah PSAK nomor 56 yang membahas mengenai laba per saham. Jadi, untuk deskripsinya adalah PSAK nomor 56 tentang laba per saham telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 8 April 2011. PSAK 56 ini merevisi PSAK 56 tentang laba per saham yang telah dikeluarkan pada tanggal 10 Desember 1999. Tujuan diterbitkannya PSAK nomor 56 ini adalah untuk menetapkan prinsip penentuan dan penyajian per saham sehingga meningkatkan daya banding kinerja antar entitas yang berbeda pada laba periode pelaporan yang sama dan antar periode pelaporan yang berbeda untuk entitas yang sama. Walaupun data laba per saham mempunyai keterbatasan karena adanya perbedaan kebijakan akuntansi yang mungkin digunakan untuk menentukan laba, penentuan penyebut secara konsisten akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Fokus pernyataan ini pada penyebut yang digunakan dalam perhitungan laba per saham. Nah, dapat kita lihat dalam PPT bahwasanya laba dasar dan dilusian per saham pada tahun 2021 sebesar 499 triliun, lebih tinggi 25% dibandingkan tahun 2020, yaitu 399 triliun. Laba per saham dasar dan dilusian yang dihitung dengan mengeluarkan keuntungan grup atas penjualan investasi pada PT Bank Permata Tbk untuk tahun 2020 adalah sebesar 255 miliar. Nah, dapat kita lihat ya, jadi di sini ada perbandingan antara laba per saham dari tahun 2017 hingga 2021. Nah, di sini ada pasang surut di setiap tahunnya. Nah, untuk selanjutnya itu laba per saham dasar dan dilusian yang dihitung dengan mengeluarkan keuntungan grup atas penjualan investasi pada PT Bank Permata untuk tahun 2020 adalah 255 triliun, dapat kita lihat dalam PPT. Di situ ada kenaikan antara laba per saham dasar dan dilusian dari tahun 2020 hingga 2021. Nah, laba per saham dan dilusian per saham pada 2021 karena ada peningkatan itu, laba per saham dilusian sama dengan laba per saham dasar. Laba per saham dasar itu dihitung dengan membagi laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada periode bersangkutan. Laba per saham dasar dan dilusian yang dihitung dengan mengeluarkan keuntungan itu, maka di sini dapat kita simpulkan bahwa PSAK nomor 56 ini sudah dijalankan dengan baik oleh PT Astra International, karena di sini PT Astra International itu sudah mengungkapkan mengenai perbandingan laba per saham setiap tahunnya dan penyebabnya, yaitu tadi penyebabnya adalah penjualan investasi pada PT Bank Permata. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan yaitu PSAK 55. PSAK 5 ini berhubungan dengan pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan dengan tujuan untuk mengatur prinsip-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan, dan kontrak pembelian atau penjualan item keuangan non-keuangan. Adapun substansi PSAK 55 adalah pengakuan dan penghentian, yang kedua itu adalah pengukuran. Pengakuan awal pada PSAK 55 entitas mengakui aset keuangan dan liabilitas keuangan pada laporan posisi keuangan. Jika dan hanya jika entitas tersebut menjadi salah satu pihak dari ketentuan kontrak instrumen tersebut. Next. Terlihat pada data PT Astra International (PBK),
Perusahaan telah mengakui aset keuangan dan liabilitas keuangan pada laporan posisi keuangan. Yang dapat kita lihat pada dua gambar di atas, yaitu aset baik dia aset lancar maupun tidak aset tidak lancar. Yang kedua liabilitas keuangan baik dia panjang maupun liabilitas jangka pendek. Next. Yang kedua itu ada penghentian pengakuan liabilitas keuangan. Entitas mengeluarkan liabilitas keuangan atau bagian dari liabilitas keuangan dari laporan posisi keuangannya jika dan hanya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa. Kita melihat, nah, pada data di samping itu, setiap pembayaran sewa dialokasikan antara posisi pelunasan liabilitas biaya dan hanya keuangan. Liabilitas sewa disajikan sebagai liabilitas jangka panjang kecuali untuk bagian jangka waktu kurang dari 12 bulan atau kurang dari setahun. Next. Selanjutnya ada pengukuran. Pengukuran awal aset keuangan dan liabilitas keuangan. Pada saat pengukuran awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, entitas mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Nilai wajar tersebut ditambah dengan biaya transaksi yang dapat didistribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Kita dapat melihat pengukuran aset keuangan dan pengukuran liabilitas keuangan pada PT Astra International telah mengakui awal aset keuangan atau liabilitas keuangan entitas pada nilai wajarnya, sedangkan pengukuran liabilitas keuangan PT Astra International telah menggunakan nilai wajar tanpa menggunakan liabilitas derivatif aset derivatif pada laporan laba rugi. Next. Selanjutnya ada reklasifikasi. Yang pertama itu ada tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi derivatif dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau diterbitkan. Yang kedua, tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh entitas sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Lihat pada gambar di samping, perubahan nilai wajar derivatif ditetapkan dan memenuhi kriteria lindung atas arus kas untuk tujuan akuntansi. Bagian efektifnya diakui penghasilan komprehensif lain ketika instrumen derivatif tersebut kadaluarsa atau tidak lagi memenuhi kriteria lindung nilai untuk tujuan akuntansi, maka keuntungan atau kerugian kumulatif ekuitas diakui pada laba rugi. Yang ketiga ada dapat jika aset keuangan tidak dimiliki lagi atau untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan tersebut dalam waktu dekat. Nah, apabila aset tetap dilepas, maka nilai buku bersih dikeluarkan dari laporan posisi keuangan konsolidasian dan keuntungan atau kerugian dihasilkan dari pelepasan aset tersebut tetap diakui pada laba rugi. Next. Keuntungan dan kerugian. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan yang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai. Pada gambar di samping, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, keuntungan bersih atas nilai wajar sebesar 36 miliar telah direklasifikasi dari ekuitas laporan laba rugi tahun berjalan, yaitu 59 miliar pada tahun 2020. Yang kedua, ada penurunan nilai dan nilai tertagih aset keuangan. Pada PSAK 55 tertulis bahwa pada saat setiap tanggal pelaporan entitas mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan aset. Pada gambar di samping didapat dari catatan atas laporan keuangan, guru menelaah portofolio utang pembiayaan untuk mengevaluasi kerugian penurunan nilai pada tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah kerugian penurunan nilai harus dicatat dalam laporan laba rugi, guru melakukan penilaian apakah terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai di mana saldo piutang tidak dapat tertagih berdasarkan ketentuan awal. Nah, terlihat pada data di atas itu, guru melakukan penilaian apakah terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai di mana saldo piutang tidak dapat tertagih berdasarkan ketentuan awal. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan dari nilai pada PT Astra International. Kesulitan keuangan yang signifikan
signifikan dari debitur memungkinkan debitur mengalami pilot reorganisasi keuangan yang dilakukan oleh debitur, prestasi atau tunggakan pembayaran serta perkiraan atas kondisi ekonomi dipertimbangkan sebagai indikator penurunan nilai. Next. Selanjutnya ada aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan. Pada PSAK 55, jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas instrumen keuangan yang tidak memiliki kuotansi tidak dapat diukur pada nilai wajar karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal. Namun pada data di samping dikatakan bahwa jika ada penurunan nilai terjadi atas instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotansi dan tidak dapat diukur secara andal, PT Astra International malah dapat memperoleh dan dapat mengukur dengan andal penurunan nilai dari aset mereka. Hal ini mengartikan bahwa perusahaan dapat menyusuri risiko penurunan nilai jika terjadi. Next. Yang selanjutnya ada lindung nilai. Lindung nilai ini pada PSAK 55 lindung nilai tidak membatasi situasi di mana derivatif dapat ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai. Dapat dilihat pada gambar di samping, metode pengakuan keuntungan atau kerugian yang timbul dari keuntungan derivatif tersebut dimasukkan sebagai instrumen lindung nilai untuk tujuan akuntansi dan sifat item yang dilindungi nilai. Guru menentukan derivatif sebagai lindung nilai atas risiko suku bunga dan dapat ditukar pada mata uang asing sehubungan dengan nilai liabilitas yang diakui serta lindung nilai atas risiko harga komoditas. Yang pertama itu ada item yang dilindungi. Pada PSAK 55, item yang dilindungi merupakan aset keuangan atau liabilitas keuangan, maka aset dan atau liabilitas tersebut dapat merupakan item yang dilindungi bila terhadap risiko yang berkaitan dengan hanya sebagian dari arus kas atau nilai wajarnya. Pada catatan atas laporan keuangan PT Astra International yang dilihat dari gambar di samping, perusahaan telah menentukan item yang dilindungi, yaitu lindung nilai atas risiko harga komoditas atau lindung nilai atas nilai arus kas. Item tersebut adalah item yang termasuk dalam lindung nilai pada PT Astra International. Next. Selanjutnya itu ada lindung nilai atas arus kas. Bagian dari keuntungan atau kerugian atas instrumen lindung nilai yang ditetapkan sebagai lindung nilai yang efektif diakui dalam pendapatan komprehensif. Nah, pada gambar di bawah ini diketahui bahwa pos-pos yang direnotifikasi ke laba rugi itu adalah lindung nilai arus kas dan tercatat pada pendapatan komprehensif lain. Pada laporan keuangan PT Astra International, instrumen lindung nilai sudah ditetapkan pada pendapatan komprehensif lain. Lindung nilai atas investasinya itu pada catatan atas laporan keuangan yang tersedia data lindung nilai di atas investasinya itu, namun pada catatan atas laporan keuangan PT Astra International, grup hanya tidak melindungi investasi pada utang atau ekuitas. Next. Adapun simpulan dari PSAK 55 ini adalah pengakuan dan pengukuran merupakan revisi dari PSAK 552 tahun 2011 sudah sesuai dengan prosedur PSAK 55. Pengakuan aset, penghitungan aset beserta pengukuran instrumen keuangan sudah sesuai dengan PSAK 55. Next. Nah, selanjutnya ada PSAK 72. PSAK 72 ini berhubungan dengan pendapatan dari kontrak jangka dengan pelanggan. Nah, adapun tujuan dari PSAK 72 ini adalah untuk menetapkan prinsip yang diterapkan entitas untuk melaporkan informasi yang berguna kepada pengguna laporan keuangan tentang sifat, jumlah, waktu dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Adapun substansi dari PSAK 72 ini adalah identifikasi kombinasi dan modifikasi kontrak, identifikasi dan penyelesaian kewajiban pelaksanaan, penentuan dan pengalokasian dan perubahan harga transaksi, biaya-biaya dalam perolehan dan pemenuhan kontrak serta amortisasi dan penurunan nilai kontrak. Yang kelima adalah penyajian kontrak, yang keenam pengungkapan kontrak dengan pelanggan dan pertimbangan dalam penerapan PSAK 72. Next. Yang pertama itu analisis implementasi PSAK 72 pada PT Astra International. Yang pertama itu adalah pengakuan yaitu mengidentifikasi kontrak. Dalam menentukan pengakuan pendapatan, grup melakukan analisa transaksi melalui 5 langkah berikut yang sebagai cara untuk mengidentifikasi kontrak. Yang pertama itu mengidentifikasi kontrak pelanggan dengan kriteria yang sudah tertera.
Yang kedua itu mengidentifikasi kewajiban pelaksana dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda. Yang ketiga itu menentukan harga transaksi setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan. Yang keempat itu ada mengalokasikan harga transaksi kepada setiap karyawan pelaksana dengan menggunakan harga dasar setiap jual barang atau jasa yang dijanjikan dengan kontrak. Yang kelima itu ada mengakui pendapatan ketika entitas telah menyelesaikan kewajiban pelaksana. Mengidentifikasi kontrak ini terdapat pada PSAK 72 pada catatan atas laporan keuangan. Next. Yang kedua itu ada mengidentifikasi kewajiban pelaksana. Pada awal kontrak, entitas menilai barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dan mengidentifikasi sebagai kewajiban pelaksana setiap janji untuk melakukan kepada pelanggan, baik yang pertama suatu barang atau jasa atau sepaket bersifat dapat dibedakan. Yang kedua itu serangkaian barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan secara substansial sama dan memiliki pola pengalian yang sama kepada pelanggan. Pada catatan laporan keuangan PT Astra International BK mengidentifikasi kewajiban pelaksana dalam kontrak dengan menyerahkan barang dengan karakteristik berbeda kepada pelanggan. Next. Yang kedua itu adalah janji dalam kontrak dengan pelanggan. Kontrak dengan pelanggan umumnya secara eksplisit menyatakan barang atau jasa yang dijanjikan oleh entitas dapat dialihkan kepada pelanggan. Pada gambar di atas itu dapat ditentukan bahwa harga transaksi setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan, pajak penjualan barang mewah, pajak pertambahan nilai, dan pungutan ekspor yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa dijanjikan kepada pelanggan. Next. Yang selanjutnya itu ada pengukuran yang menentukan harga transaksi. Nah, pada PSAK 72, harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan pada PT Astra International. Menentukan harga transaksi telah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan, dan lain sebagainya. Penentuan harga transaksi itulah yang menjadi kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa ke pelanggan. Next. Baik, untuk selanjutnya adalah biaya kontrak. Pada PSAK 72, paragraf 92, ini tertera terkait tentang biaya kontrak, yaitu biaya inkremental. Biaya inkremental atas perolehan kontrak adalah biaya yang terjadi untuk memperoleh kontrak dengan pelanggan yang tidak akan terjadi jika kontrak belum diperoleh. Sebagai contoh, yaitu komisi penjualan. Dapat kita lihat dalam biaya kontrak, yaitu contohnya adalah komisi penjualan. Pada PT Astra International, komisi penjualan di tahun 2021 yaitu 1,2 triliun. Hal ini terjadi kenaikan dibandingkan tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan biaya yang terjadi untuk memperoleh kontrak dengan pelanggan yang tidak akan terjadi jika kontrak belum diperoleh. Untuk selanjutnya yaitu penyajian. Pada PSAK 72 itu mengatur tentang ketika salah satu pihak dalam kontrak telah melaksanakan entitas menyajikan kontrak dalam laporan posisi keuangan sebagai aset kontrak atau liabilitas kontrak. Dapat kita lihat bersama pada catatan atas laporan keuangan PT Astra International terdapat aset kontrak dan liabilitas kontrak. Aset kontrak ini disajikan diakui apabila kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi melebihi pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan. Selanjutnya ada liabilitas kontrak, itu diakui apabila pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan melebihi kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Nah, aset kontrak ini dicatat sebagai dari pihak berelasi dan pihak ketiga. Lalu liabilitas kontrak ini direalisasikan menjadi pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi. Aset kontrak disajikan dalam piutang usaha dan liabilitas kontrak disajikan dalam utang usaha dan liabilitas lain-lain.
Selanjutnya yaitu pendapatan yang berasal dari kontrak liabilitas. Pendapatan grup diakui pada tahun 2021 berasal dari kontrak liabilitas tahun lalu sebesar 2,6 triliun. Untuk di tahun 2020 yaitu 3,5 triliun. Next. Untuk pengungkapannya sendiri pada PSAK pada laporan keuangan PT Astra, pada PSAK 72 mensyaratkan perusahaan mengungkapkan informasi yang cukup yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Pada PT Astra Internasional mengungkapkan metode pengakuan pendapatannya yaitu pada catatan atas laporan keuangan. Lalu dalam pengungkapan informasi tentang pengakuan dan pengukuran pendapatan itu terdapat dalam CALK pada nomor 2 kebijakan akuntansi yang signifikan pada poin W yaitu bagian pengakuan dan pendapatan serta beban. Sementara itu, pengakuan aset kontrak dan liabilitas kontrak dan pendapatan juga berasal dari kontrak liabilitas. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan itu diakui di masa yang akan datang itu disajikan pada CALK nomor 29 tentang pendapatan bersih. Next. Dengan demikian, kami dapat menyimpulkan pengakuan pendapatan sudah sesuai dengan PSAK nomor 72, di mana perusahaan dapat mengakui pendapatan ketika perusahaan telah memenuhi kewajiban sesuai yang disajikan kepada pelanggan. Selain itu, imbalan dari pelanggan tidak terdapat pada laporan keuangan perusahaan. Kemudian terkait dengan penyajian dan pengungkapan, itu sudah sesuai dengan PSAK nomor 72 dan tertera pada laporan posisi keuangan PT Astra International Tbk. Next. Selanjutnya, PSAK nomor 5. PSAK nomor 5 ini terkait dengan segmen operasi. PSAK nomor 5 ini merupakan revisi dari PSAK nomor 5 tahun 2020. PSAK nomor 5 ini berisi tentang segmen operasi, segmen dilaporkan, lalu pengungkapan, pengukuran, pengungkapan pada level entitas, tanggal efektif, ketentuan transaksi, dan penarikan. Tujuan dari PSAK 5 ini adalah menjelaskan pelaporan informasi keuangan menurut segmen dari suatu perusahaan, khususnya yang beroperasi pada industri dan wilayah geografis yang berbeda. Untuk substansinya tersendiri, PSAK nomor 5 terdiri atas segmen usaha, identifikasi segmen dilaporkan, penggabungan segmen, pengungkapan segmen dilaporkan, serta pengungkapan pada level entitas. Selanjutnya, baik, untuk analisis implementasi PSAK nomor 5, yang pertama adalah segmen dilaporkan. Pada PT Astra Internasional, terdapat 7 segmen operasi yang diidentifikasi berdasarkan segmen operasi. Untuk pada PSAK 5 tersendiri, pada poin 5B tertera bahwa hasil operasinya dikaji ulang secara terdiri atas otomotif, lalu jasa keuangan, alat berat pertambangan, konstruksi dan energi, agribisnis, infrastruktur dan logistik, kemudian ada teknologi informasi dan properti. Selain itu, pada PSAK nomor 5 ini, paragraf 5, tertera bahwa hasil operasinya ini dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional. Lalu, perusahaan sendiri mengkaji kinerja perusahaan serta masing-masing segmen bisnis secara berkala. Tugas ini dilakukan oleh komite eksekutif sesuai dengan PSAK paragraf 7 terkait pengambil keputusan operasional, yaitu CEO atau COO, tetapi selain itu juga dapat dilakukan oleh direktur eksekutif kelompok usaha atau lainnya. Next. Untuk segmen yang dilaporkannya sendiri, dalam catatan atas laporan keuangan, PT Astra Internasional ini menyajikan 7 segmen yang tertera pada slide. Kemudian, untuk pelaporan segmennya tersendiri, ini dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan operasional. Pengambil keputusan operasional bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya, menilai kinerja segmen operasi, dan membuat keputusan strategis. Lalu pada PSAK nomor 5 sendiri, entitas melaporkan informasi secara terpisah tentang setiap segmen operasinya.
Perusahaan menerapkan hal ini ditandai dengan pelaporan pendapatan, aset, dan laba. Next. Untuk segmen yang dilaporkannya sendiri, pertama ada agregasi dari anak segmen entitas. Pada PT Astra International melakukan agregasi pada segmen-segmennya, yaitu pada segmen operasi tunggal, di mana segmen operasinya itu terdiri dari PT Sedaya Multi Investama yang merupakan entitas anak langsung, itu telah mengakuisisi 49,99% kepemilikan saham dari Aviva International Holding dari PT Astra Aviva Life. Kemudian juga ada PT Astra Tol Nusantara, entitas langsung, itu telah mengakuisisi 100% saham milik PT Jakarta Infrastruktur Propertindo dan PT Jaya Sarana Pratama di PT Jakarta Marga Jaya. Untuk selanjutnya yaitu ambang batas kuantitatif. Pada PT Astra International ini terdapat segmen operasi yang telah memenuhi kriteria dari ambang batas kuantitatif, yaitu pendapatannya itu lebih dari 10%, lalu laba atau rugi segmen itu lebih dari 10%, serta asetnya itu lebih dari 10%. Sebagai contoh, bisa kita lihat bersama, yaitu pada segmen otomotif dan segmen alat berat pertambangan, konstruksi, dan energi. Next. Terkait pengungkapannya tersendiri, perusahaan ini telah mengungkapkan 7 segmennya pada catatan atas laporan keuangan. Untuk yang bagian kedua, yaitu informasi tentang laba atau rugi aset dan kewajiban, PT Astra International juga telah melaporkan pada catatan atas laporan keuangan terkait dengan pendapatan laba aset yang tersedia. Next. Dalam pengukurannya, PT Astra International ini melakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi PT Astra ini telah dilakukan rekonsiliasi pada total pendapatan masing-masing segmen, lalu total ukuran laba atau rugi per segmen, lalu total aset dan total kewajiban, serta total jumlah dalam segmen yang dilaporkan untuk setiap informasi material yang diungkapkan. Next. Selanjutnya adalah pengungkapan pada level entitas. Pendapatan pada entitas ini terdiri dari entitas asosiasi. Selanjutnya tentang informasi tentang wilayah geografis, pada PT Astra International itu mengungkapkan bahwa seluruh anak perusahaan, ventura bersama, dan entitas asosiasi beroperasi tersebar di seluruh Indonesia. Namun entitas tidak mengungkapkan informasi terkait hal ini secara spesifik dalam catatan atas laporan keuangan. Yang bisa kita lihat bersama yaitu, saya mengambil contoh yaitu di otomotif. Next. Baik, selanjutnya mengenai informasi tentang pelanggan utama. Terkait PT Astra International, ini hanya mengungkapkan pendapatan dari eksternal, yaitu di luar dari entitas segmen, yaitu entitas asosiasi, dan pengungkapan pendapatan eksternal secara umum dan tidak secara tunggal. Faktor yang menjadi alasannya yaitu karena transaksi dari pelanggan eksternal tunggal tidak mencapai 10% dan lebih dari pendapatan entitas. Selanjutnya, maka dapat kami simpulkan bahwa penerapan PSAK 5 pada PT Astra International ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, di mana perusahaan harus mengungkapkan informasi terkait segmen operasinya untuk memungkinkan para pengguna laporan keuangan menilai operasi perusahaan. Informasi yang harus diungkapkan termasuk informasi umum, laba rugi, rekonsiliasi, aset segmen, kewajiban segmen, dan segmen secara terpisah untuk memenuhi salah satu ambang batas kuantitatif, yaitu pendapatan segmen yang dilaporkan, termasuk tidak ada penjualan atau transfer antar segmen adalah sama atau lebih dari 10% dari gabungan pendapatan internal dan eksternal semua segmen operasi.
Next. Berikutnya terkait PSAK nomor 8. PSAK nomor 8 tentang peristiwa setelah periode pelaporan. Merupakan revisi dari PSAK nomor 8 tentang peristiwa setelah tanggal neraca yang telah dikeluarkan pada tanggal 14 Oktober 2003. PSAK nomor 8 mengatur tentang pengakuan dan pengukuran kelangsungan usaha, peristiwa yang terjadi di antara tanggal terakhir laporan keuangan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi. Tujuannya adalah kapan entitas menyesuaikan laporan keuangannya untuk peristiwa setelah periode pelaporan dan pengungkapan yang dibuat entitas tentang tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Untuk substansi PSAK 8 tersendiri terdiri atas pengakuan dan pengukuran untuk peristiwa setelah periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian, lalu pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian, dan deklarasi dividen kepada pemegang instrumen ekuitas setelah periode pelaporan. Kemudian ada pengakuan dan pengukuran kelangsungan usaha. Selanjutnya ada tanggal otorisasi laporan keuangan untuk diterbitkan. Kemudian ada pengungkapan pemutakhiran, pengungkapan tentang kondisi pada tanggal neraca, dan pengukuran peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian. Next. Next. Baik, PSAK nomor 8 ini, yang pertama, ini tentang pengakuan dan pengukuran. Untuk pengakuan dan pengukurannya, yang pertama adalah peristiwa setelah periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian. Dalam PSAK nomor 8, paragraf 8 disebutkan bahwa entitas menyesuaikan jumlah pengakuan dalam laporan keuangan untuk mencerminkan peristiwa periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian. Dalam hal ini, PT Astra International tidak ada peristiwa setelah periode laporan keuangan yang memerlukan penyesuaian. Yang kedua, terkait peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian, ini yang pertama terkait tentang dividen. Dividen final diakui sebagai liabilitas ketika dividen tersebut disetujui RUPS. RUPS sendiri dalam pembagian dividen interim diakui sebagai liabilitas ketika dividen disetujui berdasarkan keputusan RUPS telah diperoleh serta sudah dipublik. Poin selanjutnya terkait kelangsungan usaha, tertera pada PSAK nomor 8 bahwa entitas tidak menyusun laporan keuangan pada dasar kelangsungan usaha jika setelah periode pelaporan diperoleh bukti kuat bahwa entitas akan dilikuidasi atau dihentikan usahanya, atau jika manajemen tidak memiliki alternatif lain yang realistis kecuali melakukan hal tersebut. Dalam hal ini, PT Astra International tidak menerapkan pernyataan ini karena perusahaan tersebut tidak sedang dilikuidasi atau dihentikan usahanya. Next. Terkait tanggal otorisasi untuk terbit, laporan keuangan PT Astra sendiri diaudit oleh PwC, dan untuk tanggal otorisasinya tersendiri yaitu pada tanggal 25 Februari 2022 dan diotorisasi oleh Dewan Direksinya. Next. Selanjutnya terkait peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian, itu terdapat dua hal, yaitu perubahan tarif pajak dan kombinasi bisnis. Dalam kombinasi bisnis sendiri untuk di tahun 2021, yaitu sampai dengan 2021 itu Astra itu tidak memiliki kombinasi grup. Lalu untuk di tahun 2020 terdapat kombinasi grup, yaitu di tahun 2020 PT Sedaya Multi Investama ini melakukan akuisisi, kemudian pada bulan November 2020 juga PT Astra Tol Nusantara mengakuisisi 100% saham milik PT Jakarta Infrastruktur. Terkait perubahan tarif pajak, ini terdapat perubahan tarif pajak penghasilan UU harmonisasi perpajakan 2021, di mana tarif tunggal untuk pajak penghasilan perusahaan itu mulai tahun 2022 sebesar 22%.
Next. Maka dapat kami simpulkan, karena semua peristiwa setelah periode pelaporan terjadi pada PT Astra International tidak memerlukan penyesuaian, maka perusahaan tersebut mengungkapkan peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan dalam catatan atas laporan keuangan. Selain itu, entitas mengungkapkan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan. Dengan demikian, PT Astra International telah menerapkan PSAK nomor 8 dengan baik. Next. Setelah pemaparan analisis dari 14 PSAK tersebut, maka kelompok kami dapat menyimpulkan yaitu ada beberapa dalam penyajiannya yang diterapkan oleh perusahaan secara keseluruhan, perusahaan telah cukup mengimplementasikan kebijakan yang diatur di dalam PSAK yang kami analisis dalam proyek kali ini. Lalu terdapat dalam beberapa bagian di PT Astra International belum sepenuhnya mengimplementasikan PSAK. Namun, setelah kami analisis dari beberapa sumber bahwasanya pos-pos akun yang tidak dapat diungkapkan atau dilaporkan oleh perusahaan bukan berarti perusahaan tidak dapat atau tidak tepat dalam kepatuhannya terkait dengan kebijakan yang diatur dalam PSAK. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak melakukan sesuai dengan aktivitas operasional. Oleh karena itu, ada beberapa akun yang tidak dapat diterapkan. Dengan demikian, secara keseluruhan, PT Astra International Terbuka telah mengimplementasikan dengan baik pada laporan keuangannya sesuai kebijakan yang diatur dalam PSAK yang kami angkat dalam proyek kali ini. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai proyek base kali ini. Apabila terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.